Shalom, puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, minister angkatan 64 SAB. Saya bersyukur kita semua masih dalam keadaan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua karena anugerah dan pemurahan Tuhan. Nah teman-teman, saya Alma, saya akan mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita harus bertahan di dalam panggilan Tuhan, bagaimana kita harus bertahan di dalam pelayanan kita. Kita harus belajar dari Nabi Yeremia. Yeremia ini adalah hamba Tuhan yang dipanggil dari muda dan dia sudah melakukan pelayanannya. Pelayanannya itu bersifat memberikan peringatan, memberikan nubuat kepada bangsa Yehuda agar mereka bertobat. Karena kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dibinasakan, mereka akan dibuang, diasingkan di Babel. Dan karena sifat pelayanan Yeremia ini membuat bangsa Yehuda ini benci sekali kepada Yeremia ini ya teman-teman, sehingga Yeremia ini berkali-kali ingin dibunuh, ingin dihancurkan, bahkan ingin dibinasakan sendiri oleh bangsa Yehuda, dimana itu adalah bangsa dia sendiri. Nah teman-teman, kita melihat kalau kita baca kitab Yeremia dari pasal 1 sampai pasal 12, itu adalah pelayanan-pelayanan Yeremia. Dan kemudian jadi Yeremia ini terkenal dengan nabi peratap ya, the weeping prophet. Dia tuh sering meratap, sering bergumul gitu teman-teman. Kalau saya pakai bahasa kita sekarang, Nabi Yeremia ini sering galau gitu, sering kayak gimana gitu ya, sering berenung. Nah tetapi galau yang dilakukan Yeremia ini adalah karena dia galau setiap kali dia melakukan tugasnya sebagai hamba Tuhan, dia ditolak, dia tidak dianggap, dia tidak diterima dengan baik oleh bangsanya sendiri. Nah makanya dia sering merenung, dia sering meratap, dia sering galau gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya kepada saya dan saudara, apakah ketika kita galau itu apa yang kita lakukan teman-teman? Nah Yeremia ini dia galau karena pelayanannya ditolak. Sampai ada di Yeremia pasal 11, nyawa Yeremia ini terancam di Anatot, di kampung halamannya sendiri. Yeremia ini terancam saudara. Nah dia akan pada di kampung halamannya sendiri. Keluhan Yeremia dan jawab Allah di perikop keluhan Yeremia dan jawab Allah pasal 12 itu. Nah jadi singkat cerita, Yeremia ini sudah melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia sudah mengingatkan bangsanya, dia sudah memberitakan hal-hal yang memperingatkan agar bangsa Yehuda ini bertobat ya. Tetapi dia selalu mengalami penolakan. Sampai akhirnya dari penolakan itu timbullah rasa keluhan dari Yeremia. Di Yeremia pasal 12 dengan perikop, kalau di bahasa Inggris itu Jeremiah's complaint. Jadi di tengah perjalanan dia pelayanan itu akhirnya dia komplain teman-teman, dia mengeluh kenapa pelayanannya harus seberat ini gitu. Nah ketika dia mengeluh, Tuhan kok gini ya, kok pelayanan saya kayak gini, kok susah sekali saya melayani. Nah sampai timbullah ayat 5. Kita ini bahasnya yang Yeremia 12 teman-teman, Yeremia 12. Di Alkitab bahasa Indonesia tidak ada perikop di dari ayat 4 ke ayat 5 itu tidak ada perikop. Tetapi ketika kita lihat Alkitab bahasa Inggris, di situ diberikan perikop God's answer. Jadi ketika Yeremia ini mengeluh, komplain tentang pelayanannya, akhirnya di ayat 5 Tuhan menjawab, God's answer. Tuhan bilang gini waktu Yeremia mengeluh ya, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Nah ini merupakan jawaban Tuhan teman-teman kepada Yeremia ketika Yeremia mengeluh tentang pelayanannya. Nah saudara, saya dan saudara itu melayani Tuhan. Saya tahu, saya sadar akan banyak hal yang mengecewakan yang terjadi dalam pelayanan kita. Sama seperti Yeremia, dia ditolak oleh petinggi-petinggi, dia ditolak oleh raja-raja, bahkan dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Nah kalau kita implikasikan kehidupan kita teman-teman, sampai kapanpun dalam pelayanan kita
kita harus menerima realita bahwa kita pun pada nantinya akan merasakan penolakan-penolakan, teman-teman, entah dari aspek apapun itu, aspek teori kita, aspek kelakuan, karakter kita, apapun itu kita bisa ditolak di dalam tempat pelayanan kita. Nah, tetapi kita belajar dari Yeremia ketika dia mengalami penolakan di dalam pelayanannya. Apa yang Yeremia lakukan adalah dia tetap bertahan dalam panggilan itu. Dia tetap bertahan di dalam pelayanan itu. Kenapa, teman-teman? Karena ternyata Yeremia ini punya satu saya bilang kalau itu budaya yang Yeremia lakukan di dalam pelayanannya, terdapat di dalam Yeremia 9 ayat 24. Nah, Yeremia ini pernah mengatakan seperti ini. Yeremia 9 ayat 24 saya bacakan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, Yeremia menyampaikan ini adalah perkataan Tuhan yang diberikan kepada Yeremia agar Yeremia memberitakan kepada bangsa Yehuda. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa Yeremia ini sudah mengikuti anjuran Tuhan bahwa orang yang mau bermegah, orang yang mau tetap bertahan di dalam pelayanan, dalam panggilan, dalam pengiringan akan Tuhan, itu harus memahami dan mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan di sini, kalau kita lihat bahasa aslinya adalah yaudah, teman-teman. Yaudah ini apa sih? Yaudah ini adalah hubungan intim suami istri, tetapi ini ditujukan kepada yaudah, hubungan intim suami istri ini dipakai untuk untuk arti pengenalan, pemahaman kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat akar katanya yang lebih asli itu yaudah ini knowledge, to know by experience. Nah, jadi pengenalan, pemahaman kita akan Tuhan itu didasari oleh pengalaman kita sama Tuhan. Nah, teman-teman, kunci untuk bertahan ketika kita mengalami penolakan, ketika kita rasa kayak kita bukan hamba Tuhan yang cocok deh di spot A, di spot B, kayaknya kita bukan hamba Tuhan yang bagus deh, kayaknya kita bukan hamba Tuhan yang berhasil di dalam pelayanan, di dalam panggilan. Tetapi kita harus ingat kembali, kita dipanggil Tuhan. Dan yang kedua, untuk tetap bertahan, kita harus memahami dan mengenal Tuhan dalam artian yaudah, teman-teman. To know by experience, kita harus punya pengalaman pribadi kita sama Tuhan, supaya ketika kita mengalami hal-hal yang menggoncangkan semangat kita dalam pelayanan, kita ingat kembali bahwa bagaimana mungkin kita bisa mengeluh, bagaimana mungkin kita bisa protes dalam pelayanan panggilan kita, sedangkan Tuhan itu adalah yang memanggil kita sendiri. Dan Tuhan bilang, bagaimana kamu baru sama orang yang berjalan kaki aja kita udah mengeluh, gimana kita akan berpacu melawan kuda. Nah, ini artinya, teman-teman, dalam masa pelayanan kita yang sekarang ini, Tuhan itu seperti mengingatkan kembali kita, bagaimana mungkin kita akan mengeluh dengan pelayanan kita yang sekarang, sedangkan di depan sana kita tidak tahu ya, teman-teman. Saya percaya Tuhan itu berjanji, dia punya pekerjaan yang besar untuk orang-orang yang dia pilih. Nah, oleh sebab itu, dari sekarang kita harus belajar untuk berpikir hal-hal yang besar. Kita harus punya hati yang besar, kita harus berjiwa besar. Ketika kita punya pikiran, hati, jiwa yang besar, maka kita akan berbuah, dan berbuahnya itu kita bertindak hal-hal yang besar. Kenapa, teman-teman? Karena Tuhan itu sudah siapkan pekerjaan yang besar di luar sana. Kalau sekarang kita mau mengeluh, apakah salah mengeluh? Tidak salah. Tetapi saya mau katakan, di dalam keluhan kita itu ada baiknya kita mengingat kembali bahwa kita tidak boleh menyerah, tidak perlu kita menyerah, karena di depan sana Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan yang besar bagi saya dan saudara. Nah, itulah renungan firman Tuhan yang dapat saya berikan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memanggil kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat kami baik adanya, dan kami percaya juga bahwa kasih karunia-Mu, kuasa-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan kami menjadi luar biasa, semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami tahu akan ada hal-hal yang mengecewakan di depan sana, akan ada hal-hal yang sukar Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu, kuasa-Mu, pemahaman pengenalan kami akan Engkau dapat membuat kami kembali bertahan di dalam panggilan dan pelayanan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa menjaga melindungi kami, menganugerahkan kami kesehatan kekuatan, sehingga kami tetap bertahan dalam pelayanan kami. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan.